Baik. Xingwan ya. Kau pergi ke luar negeri demi mimpi balap mobil 3 tahun untuk balapan. Sekarang sudah juara, saatnya pulang. Siapa yang harus pulang? Hehe, Xingwan, kau pulang lebih awal kenapa tidak bilang ke ayah? Ayah akan menjemputmu sendiri. Aku cuma mau memberi kejutan. Ayah lihat pertandinganmu. Nak, sungguh membanggakan. Memang anak putri Liao Chengwu. Untuk merayakan kemenanganmu, kamu bisa juara. Ayah pesankan satu-satunya di dunia, Aston Martin versi custom. Sungguh, ayah yang terbaik. Shawana. Ayah, sudah kenal Mani 2 tahun. Dia orangnya baik dan penuh perhatian. Ayah ingin membentuk keluarga dengannya. Tapi tenang, kalau engkau tidak setuju, ayah tidak akan menikah lagi. Ibu sudah lama meninggal ayah, agar tidak mengganggu studiku, tidak pernah menikah lagi. Kalau aku pastikan Jumani orangnya tidak buruk, aku setuju pernikahan kalian. Baik, kalau begitu, kau ambil mobil dulu di toko. Ayah urus pekerjaan sebentar, lalu ke toko menemuimu. Baik, ayah pergi dulu. Hati-hati. Kenapa aku lupa memberitahunya manajer toko itu adalah Mani? Bagus, Liao Xingwan tidak menentang pernikahan kedua Liao Chengwu. Dia sudah kembali ke tanah air. Sebentar lagi dia akan datang ke toko mobil sport menemuiku. Ibu hanya perlu menjilat Liao Xingwan. Nanti kamu bisa menikahi paman Liao. Langsung berubah jadi istri orang kaya. Anakmu ini akan jadi pewaris grup Liao. Itu, kamu tahu seperti apa wajah Liao Xingwan? Liao Xingwan sejak kecil hidup mewah, beda. Langsung bisa dikenali. Nanti setelah aku serahkan Aston Martin ini langsung ke Liao Xingwan, dia pasti setuju aku menikahi Chengwu. Bu, Liao Xingwan masih lama datangnya. Aku coba mobilnya dulu. Cuma mobil, mau coba ya coba. Lagi pula nanti seluruh grup Liao jadi milikmu. Siap, Bu. Tuan Ju, mobil ini dari Liao untuk Nona Xingwan. Apa kamu sedikit tidak paham keadaan? Ibuku calon istri orang terkaya. Aku calon pewarisnya. Seluruh grup Liao milikku. Aku mau coba mobil untuk Liao Xingwan. Itu kehormatan buat dia. Ngerti? Entah Aston Martin model apa yang dibeli ayah untukku. Berhenti. Kesalahan fatal. Kalau kamu injak gas lagi, mesinnya bisa meledak. Apa urusanmu? Siapa kau? Turun! Lepas. Turun! Lepas. Bajingan, kau merusak mobilku. Tahukah kau betapa pentingnya mobil ini bagiku? Kalau bukan aku yang nyawa anakmu penting. Kalau bukan aku yang menyelamatkan keluar dari mobil, dia sudah mati meledak. Omong kosong. Aku cuma injak gas. Mana mungkin mobil meledak? Pasti kau, bajingan ini, membuka pintu mobil, baru mobil jadi rusak. Kenapa kalian tidak bisa diajak bicara? Aku kasih tahu alasan. Kau hancurkan hadiah sangat penting dari ibuku. Kalau sampai aku gagal dapat warisan miliaran, nyawamu 10 kali tak cukup ganti. Sudah kubilang, mobil rusak karena anakmu. Kalau tak percaya, bisa periksa sekarang kerusakan mobilnya. Kalau benar karena aku mobil jadi rusak, aku akan ganti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku.
Ini mobil mewah khusus yang pacarku pesan untuk putrinya. Nilainya miliaran, satu-satunya di dunia. Dengan apa kau ganti? Tahukah kalian apa yang kalian lakukan? Ju itu. Buat perempuan ini tahu Baik. Aston Martin, bukankah ini mobil yang ayah belikan untukku? Berhenti. Manajer Zhu, jelas-jelas Nona ini yang selamatkan Tuan Zhu. Kalian masih berani menindasnya seperti ini? aku kasih muka padamu ya. Kamu cuma yang merangkak dari lembah gunung orang rendahan. Pikir jadi penjual tingkat dasar langsung bisa berubah nasib? Dengar baik-baik, kalau aku pecat kamu cuma bayar denda sedikit. Tapi kamu harus keliling memohon-mohon cari kerja. Lihat apa? Seperti orang seperti sampah berdarah hina ditakdirkan seumur hidup dijejak kepalanya olehku. Dengar? Cepat pergi! Sayang, kamu rusakkan mobilku. Hari ini aku akan tunjukkan akibatnya. Menghina aku. Siang bolong. Kalian berani memukul orang terang-terangan. Tidak takut hukumannya? Hukum? Di tokoku harus ikut aturanku. Aku sebentar lagi menikahi miliarder. Siapa berani sentuh aku? Kalian ngapain? Paman Lee, Lagi marah? Bawaannya panas sekali. Liao Xingwan nanti akan ambil mobil di toko. Kalau dia tahu bagaimana aku bisa menikahi si Liao. Aku kangen padamu. Perempuan ini pernah lihat di mana ya? Paman Lee, orang ini rusakkan Aston Martin main sembarangan. Apa? Mobil ini Aston Martin adalah Nyonya Liao untuk putrinya. Hanya ada satu di dunia, tapi kamu menghancurkannya. Untuk merayakan balapan ini kemenanganmu, ayah memesan Aston Martin Custom satu-satunya. Di dunia untukmu. Aston Martin ini unik di seluruh dunia. Dipesan khusus oleh Direktur Grup Liao. Kenapa ada di tangan kalian? Saya adalah agen eksklusif Aston Martin di wilayah Dacia. Mobil tidak di tanganku. Masa di tangan orang desa sepertimu? Ini mobil Nyonya Liao. Kamu hanya menjaganya. Membiarkan anakmu sembarangan memegang milik orang lain. Hahaha, aku tidak punya hak. Aku adalah pewaris satu-satunya masa depan Grup Liao. Ju itu. Ibuku adalah Direktur Grup Liao. Jumani. Kamu Jumani? Sekarang takut menikah dengan Cheng Wu, menjadi istri terhormat orang terkaya. Bahkan jika aku bunuhmu di sini, aku tidak akan mendapatkan masalah apapun. Mengerti? Mobil ini agar Mani bisa nikah dengan dan Nyonya Liao. Kita bisa memindahkan semua kekayaan Grup Liao. Rencana hancur total. Jumani ini tak hanya berpura-pura baik dan lembut menipu ayah saya. Tanpa rasa malu juga memelihara kekasih gelap di luar. Berusaha mengalihkan seluruh harta ayah saya. Aku tidak akan membiarkan Jumani menikahi ayahku. Sudah, lakukan seperti ini saja. Entah bagaimana kesan Xingwan terhadap Mani. Bagaimana ya? Halo, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Kenapa tiba-tiba mematikan ponsel? Coba hubungi Xingwan. Kembalikan padaku. Aku ingin lihat siapa yang kau cari untuk bantuan. Mani, ini nomor ponsel Bos Liao. Ada apa ini? Xiaowan juga tidak angkat. Mungkin Nona Besar sedang berbincang dengan manajer Zhu, lupa menerima telepon. Bagaimana kalau kita pergi ke toko mobil sport dulu? Tidak usah buru-buru, masih ada waktu. Tunggu Mani membalas telepon dulu. Bu, telepon tadi
dari Paman Liao. Kalau begitu, orang ini apakah benar-benar ada hubungan dengan Paman Liao? Dasar tidak berguna. Dia cuma seorang sampah masyarakat lapisan bawah. Mana mungkin dia punya hubungan dengan Cheng Wu? Menurutku nomor ini hasil curiannya. Aku tidak mencurinya. Masih berbohong tidak mencuri? Bagaimana kau bisa punya nomor ponsel Cheng Wu? Karena aku adalah putri Liao Cheng Wu, Liao Xingwan. Wahaha, sampah. Cuma nyolong nomor HP berani bilang diri sendiri anak Liao Cheng Wu? Kalau gitu, kalau aku punya nomor HP Liao Cheng Wu, apa aku bisa jadi bapaknya dia? Wahaha. OP-ku. Liao Xingwan itu kan anak orang terkaya, anak kesayangan Liao Cheng Wu, pakaian dan barang-barangnya semua merek mewah. Masa kayak kamu semua barang kue? Aku dengar ada sekelompok orang yang sengaja pakai merek palsu sosialita buat mencuri nomor HP orang kaya. Tujuannya cuma supaya orang kaya itu keluar uang. Sayang, si manis ini nyolong nomor HP Paman Liao. Jangan-jangan dia ngincar posisi istri orang terkayamu ya? Dasar manes. Aku telepon video Liao Cheng Wu buat buka kedokmu. HP-ku habis baterai. Kasih HP-mu. Paman Liao itu sangat memanjakan anak perempuannya. Kalau dia tahu kamu pura-pura jadi Liao Xingwan, pasti bikin kamu tidak bisa lihat matahari besok. Halo Cheng Wu. Mania, apakah kamu menyerahkan Aston Martin langsung ke Xingwan? Xingwan belum datang. Ada orang di toko yang mengaku sebagai Xingwan. Mobil mewah custom untuk Xingwan dirusak olehnya. Apa? Bisa hancurkan hadiah yang aku pilih dengan hati-hati untuk Xingwan? Biar aku lihat siapa yang berani begitu. Baik. Ayah. Siapa orang ini? Bagaimana Cheng Wu akan menghukum orang ini? Jangan biarkan dia pergi. Aku sekarang segera ke toko. Berani mengaku sebagai Xingwan, aku tak akan memaafkannya. Tenang Cheng Wu. Aku pasti takkan biarkan dia kabur. Ayah. Bajingan sialan. Mau buat onar lagi? Jumani, apa maumu sebenarnya? Tentu saja menampar wajahmu sampai bengkak. Supaya kamu tak berani lagi bicara sembarangan. Kamu Wanita hina. Kau rusak wajahku. Kalau karena ini aku dijauhi Cheng Wu, kubunuh kau. Orang berkarakter rendah, munafik dan kejam sepertimu, masih bermimpi menikahi bos Liao? Itu berikan pelajaran pada bajingan ini. Jangan biarkan dia pergi. Aku segera ke toko mobil sport. Berani mengaku sebagai Xingwan, aku tak akan memaafkannya. ayo pergi. Tunggu, Likun, apa maumu? sayang. Kurasa pukul dengan ember terlalu ringan buatnya. Lalu mau diapakan? Dia bukan mengincar bos Liao? Maka hari ini aku akan merusak wajahnya. Aku lihat dia bagaimana masih bisa mendekati orang kaya. Ini foto keluarga bos Liao. Benar-benar Liao Xingwan. Apa yang kau bicarakan? Ini bos Liao fotonya. Ini Xingwan waktu kecil. Ini almarhumah Nyonya Liao. Orang ini bahkan punya foto keluarga Paman Liao. Dia tidak mungkin benar-benar dengan Paman Liao ada hubungan, kan? Kalian berdua bisa tidak pakai otak sedikit? Bajingan ini, dia bisa mencuri nomor telepon Cheng Wu. Apakah juga bisa mencuri foto keluarganya?
Bajingan sialan hampir membuatku kaget. Ternyata bajingan ini benar-benar ingin mendekati bos Liao. Kembalikan foto keluargaku. Bajingan, sudah saatnya begini, masih memikirkan foto keluarga. Betapa inginnya kau naik posisi? Kukatakan orang sepertimu, apakah semua seperti kau yang tak tahu malu? Aku nanti akan menjadi grup Liao pewaris tunggal. Kau juga bisa dulu menjilatku, membuatku senang. Bajingan sangat ingin naik posisi menjadi istri orang terkaya. Aku sekarang akan foto keluargamu merobeknya. Jangan! Jangan robek. Ini satu-satunya foto aku dan ibuku yang tersisa. Aku mohon kembalikan foto itu padaku, bajingan. Kamu makin menjadi ya? Baiklah, hari ini aku temani kamu main. Asal kamu mau berlutut dan bersihkan sepatuku, aku akan pertimbangkan untuk kembalikan foto ini. Kenapa tidak mau bersihkan? Sepertinya kamu tidak terlalu ingin cari suguhan. Baik. Aku bersihkan. Hahaha. Aneh, kenapa dadaku terasa sakit? Jangan-jangan Xingwan ada masalah? Aku sudah penuhi permintaanmu. Bersihkan sepatu. Bisa kembalikan foto keluarga itu sekarang? Tentu saja, tapi aku ubah pikiran. Jangan! Jangan! Asisten Lei, cepatkan. Ya. Kamu hancurkan satu-satunya foto keluargaku. Kamu pasti akan dapat balasan. Berani kutuk itu? Robek mulut orang ini. Xingwan, Ayah, Xingwan, Jumani dan Yitu sedang apa di dalam? Kenapa pintunya dikunci? Pak Liao, itu Tuan Zhu yang mengunci sendiri. Kacau! Buka segera! Ah! Bajingan, inilah akibatnya melawan aku. Kuku. Ini kuku palsu khusus pesanan mama untuk menikahi Paman Liao. Harganya 100.000. Bajingan! Berani-beraninya kau merusak kuku palsu persiapanku. Itu, potong rambutnya, potong. Biar dia tak bisa mendapatkan pria kaya selamanya. Jumani, Zhu itu, kalian tunggu saja. Ayahku pasti akan membalas luka ini ribuan kali lipat kepada kalian. Bajingan, hari ini di sini aku akan menghancur kamu. Mari kita lihat apakah ayahmu yang tak berguna bisa menyelamatkanmu. Berhenti. Berhenti. Cheng Wu, kau datang? Paman Liao, kau juga menunggu Xingwan? Direktur Liao. Xingwan belum sampai? Ya, kami sudah lama menunggunya. Dia belum datang. Kenapa kalian tidak menyambutnya di pintu, malah berbuat onar di sini? Cheng Wu,
Wanita ini ingin naik kelas, berani menyamar sebagai Xingwan, bahkan merusak mobil yang ingin kau berikan untuk Xingwan. Aku sedang memberinya pelajaran. Pergi. Kau merusak hadiah yang disiapkan Paman Liao dengan susah payah untuk Xingwan, bersiaplah mati. Sudah larut Xingwan belum datang juga. Jangan-jangan di jalan terjadi sesuatu? Kalau begitu cepat kita cari dia. Ayah, Aku sepertinya mendengar suara Xingwan. Di mana? Pasti Xingwan sedang memanggilmu dalam hati. Ayo kita cari dia. Ya, Paman Liao. Menemukan Xingwan sekarang paling penting. Xiaowan. Xiaowan. Kau kenapa? Kau kenapa? ayah. Siapa berani menyakiti putri kesayanganku? Asisten Lei. Selidiki. Pasti cari si brengsek yang menyakiti Xingwan itu. Luka yang diterima Xingwan akan kubalas 1000 kali lipat. Ayah, aku yakin kau tak akan biarkan aku tersakiti sedikit. Tapi Zumani jago berpura-pura, pasti akan pura-pura tak bersalah sambil menangis. Aku harus ungkap dulu topeng munafiknya, baru dia membayar. Ayah, aku ingin balas dendam sendiri. Jangan bahas itu dulu, cepat duduk. Ayah. Mani tak ikut datang bersamamu? Oh, bibi manimu itu karena gagal melindungi mobil yang kusiapkan untukmu. Dia pergi mempersiapkan pesta penyambutan untukmu untuk meminta maaf. Xiaowan, bibi manimu ini sungguh mencintai ayah. Jadi ayah berpikir setelah pesta penyambutan ini akan bertunangan dengannya. Kau mendukung ayah, kan? Sungguh mencintaimu, ayah. Kau telah dibutakan Zumani selama 2 tahun penuh. Aku pasti akan membuatmu melihat kejahatan Zumani dengan matamu sendiri. Melihat betapa buruk dan jahatnya Zumani yang sebenarnya. Benarkah kau benar-benar setuju? Bagus sekali. Aku pasti akan menyampaikan kabar baik ini kepada bibi Mania. Hello, Mani. Zumani, aku akan membongkar topengmu di pesta itu. Akan kuhancurkan sendiri mimpimu masuk keluarga kaya. Ayah, Xiaowan, tinggal 1 jam lagi pesta akan dimulai. Ayah akan menyiapkan hadiah untukmu. Nona besar Direktur Liao telah menyiapkan hadiah bernilai miliaran serta gelang pusaka yang melambangkan identitas Direktur Grup Liao Gelang Pusaka Keluarga. ayah, ini gelang pusaka. Kau memberikannya padaku. Berarti kau menyerahkan posisi Direktur Grup Liao kepadaku. Xiaowan, sebenarnya sebelum kau pulang, ayah sudah memutuskan untuk menyerahkan seluruh grup kepadamu. Selain ini, Direktur Liao juga menyiapkan banyak kejutan lain untukmu yang akan diberikan saat pesta. Ayah, aku juga punya kejutan untukmu di pesta nanti. Benarkah? Baiklah, ayah akan menunggunya. Zumani, segera aku akan membongkar wajah aslimu yang serakah dan buruk kepada publik. Hancurkan impianmu menjadi istri orang terkaya. Nona Pak Liao bilang silakan masuk dulu. Setelah selesai kerja, dia akan mencari Anda. Bajingan, kenapa kau di sini? Bajingan, kau tahu aku sebentar lagi akan bertunangan dengan Cheng Wu dan jadi istri orang terkaya. Jadi kau sengaja datang untuk minta maaf ya? Siapa bilang aku datang untuk minta maaf? Bu, Paman Li perempuan ini pasti sudah menyelidiki dan tahu hari ini ada pesta penyambutan putri orang terkaya. Dia pasti mau cari kesempatan untuk memikat orang kaya. Apa? Hari ini kan pesta penyambutan yang kusiapkan untuk Liao Xingwan.
Kau perempuan ini berani mau datang mengacau. Bajingan, ini kan restoran grup Liao. Kau berani memukul calon istri orang terkaya? Kau cari mati. Perempuan sialan, aku ini istri orang terkaya yang terhormat. Akan ku beritahu, satu tamparanmu ini harus dibayar mahal. Ayo, hancurkan tangannya untukku. Siapa berani? Kalian 3 pria takut pada satu perempuan? Ayo! Nyonya muda. Wanita, hari ini kau benar-benar ngeluarin modal besar. Menyewa figuran untuk mendukungmu. Tapi kau seperti menabrak baja. Hari ini, siapa yang mematahkan tangannya, aku akan tanda tangani kerjasama dengan keluarganya. Setelah aku jadi istri orang terkaya, ku jamin keluarganya akan melesat. Siapa lagi yang berani? Kau pura-pura apa? Lumpuhkan mereka. Kau? Kalian ngapain? Aku ini calon istri orang terkaya. Calon istri orang terkaya ya? Kau, wanita. Berani-beraninya kau memukul calon istri orang terkaya. Tuan Liao tak akan membiarkanmu. Takkan membiarkanku ya? Kau. Bajingan, berani memukul ibuku? Sudah pukul ibuku. Tak bisa pukul aku dong. Kau! Bisa kau beritahu, menamparmu harus bayar harga apa? Nona Ju adalah calon istri orang terkaya. Tuan Liao paling sayang dia. Kau tunggu saja dihajar Tuan Liao. Nanti kau menyesal. Betul. Sosialita palsu picik. Cuma mau puas sesaat. Tidak peduli dirimu sudah menghina istri orang terkaya. Balas dendam Tuan Liao, bisa kau sosialita palsu tahan? Aku akan cari Cheng Wu. Suruh Cheng Wu balas dendam untukku. Wanita, tunggu mati saja. Ayo pergi. Bajingan Liao akan segera datang menghajarmu. Cepat pergi kau. Nanti kalau Pak Liao datang, kalau dia tahu kami bantu Nona Ju menghajar si jalan kecil ini, dia pasti akan dukung penuh keluarga kami. Kami pasti akan sukses besar. Kalian yang takut pada yang kuat, penjilat oportunis. Mau sukses besar? Kalian parasit ibu kota. Selama kalian ada, perusahaan ibu kota akan malu. Maksudmu mau memblokir kami semua? Ayah, hentikan segera semua kerja sama dengan keluarga Chen dan Jiang dan umumkan pemblokiran permanen mereka. Kau pikir ayahmu orang terkaya? Pura-pura apa kau? Halo? Mulai hari ini, grup Liao hentikan kerjasama dengan keluarga Jiang dan umumkan pemblokiran mereka. Halo ayah, Bangsat. Kau di luar hina orang macam apa? Ayah, aku cuma hajar perempuan kecil. Kenapa? Dasar buta mata. Putri orang terkaya di depanmu tak kau kenali. Sekarang semua mitra putus kerja sama dengan Chen. Keluarga Chen diblokir total. Anda, Putri Pak Liao, Liao Xingwan? Kami baru saja menghina putri orang terkaya. Nona, kami tak tahu diri. Bisakah Anda beri keluarga Chen kesempatan? Nanti kami bekerja keras untuk Anda. Nona, tolong cabut larangan terhadap keluarga Jiang. Mulai sekarang keluarga Jiang akan patuh pada Nona. Patuh sepenuhnya. orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pilihan yang dibuat sendiri tetap harus diselesaikan. Zumani, sebentar lagi kau akan seperti mereka, merasakan jatuh dari surga ke neraka.
Nona. Aku, Bawa mereka pergi, bawa mereka turun. Nona. Mani! Halo Chengwu, kapan kau datang ke balai pesta? Aku masih menyiapkan hadiah untuk Xingwan. Kira-kira setengah jam lagi sampai. Chengwu, aku dihina orang. Apa? Jangan panik, aku segera ke sana. Akan kubuat yang menghinamu bayar. Baik, aku tunggu di sini. Ibu wanita itu sebenarnya siapa? Dia bisa dengan mudah memanggil pengawal keluarga Liao. Jangan-jangan dia benar putri Liao Chengwu, Liao Xingwan? Kamu bodoh ya? Wanita itu cuma sosialita palsu. Mana mungkin dia bisa menyuruh pengawal keluarga Liao? Mani benar. Liao Chengwu itu sangat memanjakan putrinya. Kalau dia benar Liao Xingwan, beberapa hari lalu di toko mobil sport, saat kita perlakukan dia kejam, Pak Liao pasti sudah mencincang kita. Sial, kita sudah ditipu perempuan jalang itu. Kalau perempuan ini berani muncul lagi, aku pasti membalas tamparannya 100 kali lipat. Hei perempuan, ini pesta Chengwu siapkan untuk putrinya, Liao Xingwan. Bukan tempat untukmu cari sugar daddy. Pergi sana. Perempuan, mau kemana? Tentu ke sana. Itu tempat khusus untuk putri Chengwu. Apa hakmu berdiri di sana? Hadiah Tuan Liao untuk Nona sudah siap. Xingwan akhirnya tumbuh besar. Dia terluka, tapi tak mau diperlihatkan pada ayahnya. Sepertinya lewat pesta ini aku bisa mendekat dengannya. Berangkat ke balai pesta. Karena aku adalah putri Liao Chengwu, Liao Xingwan. Tentu saja aku berhak berdiri di sana. Hei, kau ini perempuan. Waktu di toko mobil sport dulu berpura-pura jadi putri paman Liao sudah keterlaluan. Kali ini kan pesta penyambutan Liao Xingwan. Kau masih berani mengaku sebagai Liao Xingwan? Kau cari mati ya? Lihat perempuan ini, di tubuhnya mengenakan haute couture Prancis dari desainer top. Di lehernya bahkan memakai di seluruh dunia hanya bos Liao yang mampu membelinya. Dan yang dipakai di tangannya adalah gelang pusaka keluarga simbol pewaris grup Liao. Jangan-jangan dia benar-benar putri keluarga Liao, Liao Xingwan? Jangan tertipu olehnya. Dia hanya seorang yang mengaku putri orang terkaya dengan tujuan naik kelas. Ibu benar. Perempuan ini sebelumnya mencuri nomor HP paman Liao dan foto keluarga lalu mengaku sebagai putrinya. Hampir menipu kami. Untung kami cepat menyadari dan membongkar rencananya. Hadirin sekalian, saya sopir bos Liao. Saya bisa membuktikan gelang pusaka keluarga bos Liao selalu ada di tangan bos Liao. Perempuan ini memakai yang palsu. Perempuan zaman sekarang gila uang. Berani datang kemana saja, bahkan berani memalsukan putri bos Liao. Kalau bos Liao tahu ada yang memalsukan putrinya dan memalsukan gelang pusaka keluarga Liao saat bos Liao datang, dia tamat. Sialan, cepat lepas gelang palsumu, lepas. Lalu pergi. Jumani, pesta ini kau siapkan dengan hati untukku. Kau yakin usir aku? Masih berpura-pura? Cepat lepas gelangmu. Pergi. Sialan, tadi di luar. Bukannya menyuruh bodyguard keluarga Liao? Kenapa tak bawa bodyguardmu, bawa masuk? Takut kami kenali gelang palsumu? Membongkar kepalsuanmu putri orang terkaya? Barang palsu. Berani katakan itu gelang pusaka keluarga Liao supaya tak bawa untuk menipu. Berhenti. Jumani, kalau kau hancurkan gelang ini, bos Liao dan putrinya takkan membiarkanmu. Aku hancurkan gelang ini
Cheng Wu dan Xingwan malah berterima kasih. Mungkin Xingwan senang. Sampai setuju aku menikahi Cheng Wu. Jumani, kau berani merusak gelang pusaka keluarga Liao. Ayahku pasti tak akan membiarkanmu. Gelang palsu si bajingan sudah kuhancurkan. Masih berpura-pura? Pergi, cepat minggir. Ibu, gaunmu. Ini kan yang kau pesan khusus untuk kesan baik pada Liao Xingwan. Seharga 10 juta. Dasar perempuan, kau mengotori gaun yang kusiapkan untuk Xingwan. Aku habisi kau sekarang. Apa yang kau mau lakukan? Tunggu ayahku datang. Kalau kau berani sentuh aku, kau tamat. Ayahmu berani datang, ayahmu pun kuhancurkan juga. Dipersiapkan untuk Xingwan. Hadiah-hadiah ini pasti membuatnya senang. Hei Mani, Kau mau lindungi si bajingan ini? mana mungkin. Hari ini kan pesta penyambutan Liao Xingwan. Kalau kita bikin keributan di sini, jika Liao Xingwan lihat dan tak senang, maka pernikahanmu dengan Direktur Liao tak ada harapan lagi. Haruskah ku berdiri saja melihat si jalang ini berbuat semaunya? Dia suka cari sugar daddy, kan? Maka hari ini, di hadapan semua elit ibu kota, buka pakaiannya sampai telanjang. Lihat, dia masih bisa cari sugar daddy. Berani kalian. Ayahku pasti tak akan biarkan kalian. Masih pura-pura, aku tendang. Masih berani berpura-pura, pura-pura lagi? Ah! 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 Buka bajunya. Jumani, kalau ayahku tahu, pasti tak akan membiarkan kalian. Bajingan, kamu begini, masih mau aku bayar mimpi saja. Ah, Ibu berdarah. kau bajingan berani menggores tanganku itu, hancurkan tangannya. Jumani, aku Putri Liao Chengwu Liao Xingwan. Kalau kau berani sentuh aku, ayahku pasti tak akan memaafkanmu. Bajingan, sampai sekarang kau masih berpura-pura. Aku beritahu, meski kau benar Liao Xingwan, hari ini kuhancurkan kau. Aku Putri Liao Chengwu Liao Xingwan. Kalau kau berani sentuh aku, ayahku pasti tak akan memaafkanmu. Jumani, kau pasti akan menyesal. Ku sesali di toko mobil sport, tak hancurkanmu Li Kun serang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Cheng Wu, kamu datang ya? Iya, betul. Tadi di telepon kamu bilang ada yang nakal sama kamu. Di mana? Aku mau lihat siapa berani ganggu cewekku. Tenang, tadi aku sama Yitu sudah menghajar habis-habisan si imut itu. Bajunya juga kami sobek. Dia pasti tidak berani lagi buat onar. Bagus, pantas jadi pilihanku. Hebat sekali. Aku cuma menyesal di toko mobil sport tidak langsung menghabisi kamu. Itu serang? Tunggu. Direktur Liao mereka sudah masuk lift. Kalau Liao Xingwan lihat kita seperti ini, jangan-jangan merusak kesannya padamu. Harus usir dulu si jalang ini. Ah, Hah? Kok cuma kalian berapa orang? Xingwan belum sampai? ayah. Jangan macam-macam. Xingwan sudah datang? Belum kelihatan. Mungkin terlambat di jalan. Direktur Liao, bagaimana kalau kita telepon dulu Nona Besar? Aku khawatir seperti terakhir kali. Kamu benar. Sekarang aku telepon Xiaowan. Menyimpan kontak Direktur Liao sebagai ayah. Jalang tak tahu malu.
Kenapa Syawan tidak angkat telepon? Mungkin Xingwan benar-benar sedang ada urusan. Kita tunggu dia lagi saja. Pak Liao, ada noda darah di lantai. Mani, apa yang terjadi? Kenapa ada darah di sini? Ah, Cheng Wu. Itu gadis yang waktu itu di toko mobil sport, yang pura-pura jadi Xingwan. Dia datang ke pesta penyambutan Xingwan dan menyamar sebagai Xingwan. Aku dan Yitu tadi saat memarahinya, anggur merahnya tak sengaja tumpah. Sosialita palsu itu berani-beraninya membuat keributan di pesta penyambutan Xingwan. Nanti setelah pesta selesai, akan kuhajar dia. Oh ya, Mani. Xingwan sudah datang. Kamu harus tunjukkan performa terbaik. Tenang saja, Cheng Wu. Aku pasti akan membuat Xingwan menerima aku dengan tulus. Kamu yang paling mengerti. Jumani. Apakah Pak Liao akan melamar Nona Ju secara resmi? Asalkan Nona Ju dan Pak Liao menikah, dia akan langsung menjadi istri orang terkaya yang diagungkan. Katakan iya. Maukah kau menikah denganku? Aku mau... Ayah! Diam kau! Aku kok dengar suara Xingwan. Aku seperti mendengar suara Xingwan. Ayah! Pak Liao, suara tadi apa? Ada orang di bawah meja? Cheng Wu. Di bawah meja ini mana mungkin ada orang? Pasti suara tikus. Iya juga. Sudah lama sekali. Kenapa Xingwan belum datang? Pak Liao, Nona Besar bukan tipe orang yang suka terlambat. Dia tahu pesta akan dimulai, pasti tidak pergi ke tempat lain. Jangan-jangan Nona Besar kena musibah? Cheng Wu, bagaimana kalau aku dan Yitu ikut bantu mencari? Yitu! Paman Liao, Xingwan pakai baju warna apa? Apa ada perhiasan yang sangat mencolok? Malam ini dia pakai gaun Prancis eksklusif warna terang. Kalung yang dipakainya adalah air mata tibos bernilai miliaran yang kuberikan padanya. Oh iya, gelang giok putih pusaka keluarga kami juga kuberikan padanya. Apa kalian melihatnya? Kau berani menghancurkan gelang pusaka keluarga Liao? Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Mungkinkah dia benarkah dia Liao Xingwan? Tidak boleh. Segera ambil semua rekaman CCTV hotel untukku. Bongkar habis hotel ini. Harus temukan Xingwan. Baik Pak Liao. Jangan-jangan si Jalang itu benar-benar Liao Xingwan? Ah, mana mungkin? Gelangnya saja palsu. Perhiasan dan pakaiannya pasti barang tiruan yang dibeli asal-asalan dari pasar. Dia mustahil Liao Xingwan. Betul juga. Kalau dia Liao Xingwan, masa kita sering menghinanya dulu? Dia tidak lapor ke Paman Liao? Lagi pula, Cheng Wu kan terkenal sangat menyayangi putrinya. Siapa yang berani sentuh putrinya sedikit saja, pasti dia balas dendam habis-habisan. Sampai sekarang kita masih aman-aman saja. Itu bukti dia pasti bukan Liao Xingwan. Jalang sialan. Aku hampir tertipu olehnya. Pak Liao, Bagaimana rekaman CCTV sudah dapat? rekaman video akan dikirim ke ponsel saya sebentar lagi. Tadi saat ambil rekaman CCTV, saya ketemu satpam yang dulu jaga Nona. Dia bilang lihat langsung Nona masuk hotel. Jangan-jangan Xingwan tersesat di hotel? Pesta sebentar lagi dimulai. Walau hotel harus dibongkar, Xingwan harus ketemu. Siap. Cheng Wu, aku bantu cari. Ayah. Xingwan, Ayah. Xingwan, Cheng Wu, pasti kau terlalu buru-buru cari Xingwan jadi berhalusinasi. Sekarang kita segera cari dia. Nanti benar-benar terlewat pestanya. aku yakin sekali itu suara Xingwan. Di bawah meja pasti dia. Paman Liao. Anda salah sangka. Xingwan pasti sekarang juga nunggu kita cari. Sekarang cari Xingwan yang penting. Kenapa halangi aku cari Xingwan? Apa kau lakukan hal yang tak seharusnya? Tidak, Paman Liao. Mana berani aku? Maksud kami, di bawah meja pasti tak ada orang. Kalaupun ada, bukan Xingwan. Kau berani meragukanku? Minggir. Cheng Wu, kan ku bilang di bawah meja ini tak ada orang? Cari Xingwan saja. Mani, aku terlalu gegabah. Salah sangka padamu. Li Kun? Bukannya kau sopir Pak Liao? Kenapa pakai seragam pelayan? Ku dengar banyak orang penting ibu kota datang ke pesta penyambutan Nona. Jadi aku menyamar sebagai pelayan, ingin dikenali para bos. Pak Liao, asisten Lei, kalau tak ada urusan, aku pergi dulu.
Tunggu. Kau di sini jadi pelayan sudah cukup lama. Lihat Xingwan? Tidak, tidak. Rekaman CCTV sudah dikirim. Berhenti. Rekaman CCTV menunjukkan Putri masuk ke ballroom, setelah itu tidak pernah keluar lagi. Berhenti. Liao Xingwan jelas-jelas sudah masuk ke ballroom. Tapi kalian semua bilang tidak melihatnya. Apa kalian buta? Aku beri kalian kesempatan terakhir. Liao Xingwan ada di mana? Wanita tadi itu, benarkah Putri Bos Liao? Liao Xingwan, kamu bodoh ya? Nona Zhu adalah calon istri orang terkaya. Dia saja bilang wanita itu bukan Liao Xingwan. Pasti bukan. Tidak ada yang mau bicara? Asisten Lei kawal pintu utama dengan ketat hari ini. Bahkan seekor nyamuk pun aku tuntut tanggung jawabmu. Siap. Semua orang segera periksa ballroom. Jangan lewatkan sudut mana pun. Bos Liao, ini gelang pusaka yang Anda berikan pada Putri? Kalian semua bilang tidak melihat Liao Xingwan. Lalu, gelang pusaka yang kuberikan padanya kenapa ada di sini? Katakan, apa yang kalian lakukan padanya? Cheng Wu, kamu salah lihat. Gelang ini adalah yang dipakai si penipu Xingwan. Itu bikinan si Jalang itu. Dia cuma iri karena aku sebentar lagi menjadi istri orang terkaya. Makanya dia sengaja bikin rusuh. Ini gelang pusaka keluarga Liao yang diwariskan belasan generasi. Mana mungkin aku salah? Tidak mau bicara. Sepertinya hari ini kalau tidak pakai cara, kalian tidak akan buka mulut. Direktur Liao, aku tidak salah dengar kan? Kau mau pakai cara pada kami? Apakah kau ingin bermusuhan dengan semua keluarga di ibu kota? Kau kepala keluarga Su? Benar. Asisten Lei? Atas nama grup Liao, lakukan serangan karpet komersial terhadap semua industri keluarga Su. Aku ingin di Daxia tidak ada lagi tempat bagi keluarga Su. Direktur Liao, aku sebentar linglung. Direktur Liao, Inilah akibatnya menyembunyikan kondisi putriku. Siapapun yang berani melukai Xingwan harus membalas 1000 kali lipat padanya. Sekarang, apakah kalian memberitahu keberadaan Xingwan atau mau seperti kepala keluarga Su tadi? Li Kun, kau mau apa? Xingwan. Xingwan. Asisten Lei, segera antar Xingwan pulang. Carikan dokter terbaik untuk mengobatinya. Bukankah Nona Zhu bilang dia sosialita palsu yang cari sugar daddy, pura-pura jadi putri orang terkaya, cuma cari duit? Salah dia. Bikin kita menyinggung Pak Liao. Bu, yang imut ini benar-benar Liao Xingwan? Katakan. Siapa yang sakiti Xiaowan? Tidak ada yang mau mengaku. Cheng Wu, jangan marah. Jaga kesehatanmu. Xingwan adalah orang paling penting dalam hidupku. Aku harus temukan orang yang sakiti dia. Siapa berani halangi, aku takkan mengampuni. Jumani. Ini semua perintahmu. Papa Liao, ini Zumani dan Ju itu yang fitnah Nona Xingwan. Benar Pak Liao. Mereka yang putar balik fakta. Benar Pak Liao. Mereka yang putar balik fakta. Papa Liao, ini Zumani dan Ju itu yang fitnah Nona Xingwan. Benar Pak Liao. Mereka yang putar balik fakta. Ini semua ulahmu? Bu, sekarang gimana? Cepat cari akal. Aku bisa apa? Kamu tidak punya cara? Ah, Ju itu kamu. Cheng Wu, dengar penjelasanku.
Ju itu kamu. Cheng Wu, dengar penjelasanku. Jumani, kenapa kau sakiti Xingwan? Kau tahu tidak? Sejak kecil, saya selalu menjaganya di telapak tangan. Mengapa kau berani sentuhnya? Katakan berapa tamparan? 5 tamparan ya. Baik, hari ini gua balas 100 kali. Kau. 5 tamparan ya. Baik, hari ini gua balas 100 kali. Kau. Tampar dia 500 kali. Baru saya maafkan. Menghina Xingwan? Apa yang kau lakukan? Cheng Wu, kau benar-benar mau dia tampar saya 500 kali? Wajah saya akan rusak. Saat kau sakiti Xingwan, seharusnya sudah tahu ini. Tampar. Kau berani tampar saya? Kau berani tampar saya? Salahmu semua. Hampir membuat kami musuhi bos Liao. Bajingan sialan. Barusan kau yang pukul Xingwan pingsan. Sembunyikan di meja dan troli, ya? Harus usir bajingan ini? Bos Liao, saya tidak kenal Nona Xingwan. Saya kira dia cuma sosialita palsu yang mengaku. Takut ribut di pesta sambutan, jadi terpaksa saya baru bertindak. Kau tidak kenal Xingwan. Gelang di tangannya, gelang pusaka, pasti kenal kan? Dengar. Nanti kalau ada orang yang mengenalinya, saya tak akan ampuni kalian. Bos Liao, tolong. Tolong beri saya satu kesempatan. Bos Liao, aduh, jangan. Tolong beri saya satu kesempatan. Hah? Paman Liao. Di rekaman CCTV, ada bagianmu juga kan? Paman Liao, jangan repot. Saya yang akan melakukannya. Saya buta. Saya tak mengenali Liao Xingwan. Saya malah menyakiti Liao Xingwan. Saya layak mati. Saya bukan manusia. Paman Liao. Aduh. Dokter, bagaimana keadaan Nona? Nona Xingwan pingsan karena kekurangan oksigen. Nanti akan sadar dengan sendirinya. Dokter, bagaimana keadaan Nona? Nona Xingwan pingsan karena kekurangan oksigen. Nanti akan sadar dengan sendirinya. Nona, Tuan Liao ada di balai jamuan, mengawasi Jumani dan mereka. Semua yang pernah menyakiti Anda, tak akan ada yang luput. Nona. Luka Anda belum sembuh, jangan turun dari tempat tidur. Tuan Liao ada di balai jamuan, akan membalaskan dendam Anda. Anda tak perlu pergi sendiri. Saya bukan mau ke balai jamuan. Jumani dan anaknya sangat licik. Pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf ayah saya. Saya harus benar-benar memaafkan tulangnya agar dia tak bisa bangun lagi. Jumani dan anaknya sangat licik. Pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf ayah saya. Saya harus benar-benar mematahkan tulang punggungnya agar dia tak bisa bangun lagi. Asisten Lei, saya sedang lemah. Tolong ke kantor. 3 tahun terakhir, transaksi besar grup Liao, siapkan salinan untuk saya. Dari Departemen Bisnis, panggil manajer Wei. Ya, Nona. Kamu dari Departemen Bisnis, manajer Wei? Saya Nona. Tolong jelaskan. Mengapa grup Liao transfer 1 miliar per tahun ke toko mobil sport?
Ah, begitu, Nona. Karena Nona Ju calon istri orang terkaya, jadi grup Liao perhatikan bisnisnya juga wajar. Lalu kamu tahu? Pesanan ilegal ini, ambil satu saja, bisa buat Zumani sisa hidupnya tinggal di kamar hitam kecil. Nona, Anda bercanda. Ini semua melalui proses normal. Tampaknya kamu anjing setia Zumani. Di pesta, apakah kamu yang beri kabar pada Zumani? Nona, Anda bercanda. Ini semua melalui proses resmi. Tampaknya kamu anjing setia Zumani. Di pesta, apakah kamu yang beri kabar pada Zumani? Bagaimana kamu tahu? Maksud saya, Nona, pastinya salah paham. Berani membantah? Kau kira Nona Xingwan sengaja menyuruhku memanggilmu ke villa hanya untuk periksa pembukuan? Zumani mengalihkan aset grup Liao itu sudah pasti terjadi. Nona Xingwan memanggilmu hanya untuk memastikan kau mata-mata Zumani. Nona Xingwan memanggilmu hanya untuk memastikan kau mata-mata Zumani. Nona, semua ini dipaksa Zumani. Dia paksa aku. Dia sok sebagai istri orang terkaya, paksa aku buat pembukuan palsu. Bilang kalau aku tidak setuju, dia akan buat Pak Liao pecat aku. Manager Wei, aku tahu kau diancam oleh Zumani. Sekarang ku beri kau kesempatan menebus kesalahan. Kalau mau, kau tetap manajer departemen bisnis. Kalau tidak mau, sisa hidupmu akan kau habiskan dengan Zumani di penjara. Nona, apapun yang kau mau, aku bersedia. Baik. Temani aku ke balai pesta. Tuduh Zumani. Nona, apapun yang kau mau, aku bersedia. Baik. Temani aku ke balai pesta. Tuduh Zumani. Menyakiti Xingwan. Harga yang kalian bayar belum cukup. Ibu tolong aku. Kalau diteruskan, aku bisa mati dipukuli. Tunggu. Cheng Wao, kau tak boleh memukulku. Aku akan membalas sakitnya Xingwan 1000 kali lipat padamu. Semua ini, semuanya dia. Sopirmu, Li Kun. Dia yang menyuruhku. Apa? Sopirmu, Li Kun. Dia yang menyuruhku. Apa katamu? Dengarkan aku. Sekarang mengorbankanmu seorang lebih baik daripada mengorbankan kita semua. Tenang saja. Nanti saat aku jadi istri orang terkaya, aku pasti jamin hidupmu senang selamanya. Semua ini karena sopirmu, Li Kun. Dia yang menghasut kami melukai Xingwan. Benar, Direktur Liao. Aku buta mata. Tak mengenali Nona Xingwan. Aku juga menghasut mereka berdua melukai Nona Xingwan. Aku bukan manusia. Direktur Liao. Aku bukan manusia. Direktur Liao. Cheng Wao, kami tertipu oleh Li Kun baru melukai Xingwan. Maafkan kami kali ini, ya? Iya, Paman Liao. Maafkan kami. Aduh, Bu. Bagaimanapun kalian minta maaf, tak bisa menebus luka pada Xingwan. Cheng Wu. Cheng Wu, aku sungguh suka padamu. Kalau tahu itu Xingwan, mana tega aku sakiti dia. Bagaimanapun kalian minta maaf, takkan bisa menebus luka pada Xingwan. Kami benar-benar tahu salah. Maafkan kami kali ini, ya? Cheng Wu, bukankah kau selalu bilang ingin memenuhi kasih ibu untuk Xingwan? Selain aku, tak ada yang lebih peduli pada Xingwan. Benar, Paman Liao. Asal Bapak menikahi ibu kami hanya akan semakin baik pada Xingwan. Harus diselesaikan sebelum Xingwan pulang urusan dengan Liao Cheng Wu. Cheng Wu, bukankah kau bilang selama ini perasaanmu padaku tulus? Kenapa sekarang
tiba-tiba tak cinta lagi. Jumani, wahai Jumani. Aku memang mencintaimu, tetapi kau tak seharusnya melukai Xingwan. Aku memang mencintaimu, tetapi kau tak seharusnya melukai Xingwan. Cheng Wu, kami benar-benar tak sengaja melukai Xingwan. Xingwan sudah terluka, bukan dengan bilang tak sengaja lalu terhapus. Cheng Wu, wanita paling paham wanita. Xingwan begitu baik hati. Kalau tahu aku dan Yitu tak sengaja, pasti maafkan kami. Paman Liao, ibu benar. Aku jamin amarah Xingwan sekarang pasti sudah reda. Nona besar, bukankah kita menuju ruang pesta? Sebelum ke ruang pesta, singgah dulu ke toko mobil sport. Kalau begitu, saya antar Nona. Tidak usah. Saya cari orang lain. Baik, Nona besar. Sudahlah, Cheng Wu. Setelah kita menikah, aku pasti akan mengganti rugi Xingwan dengan baik. Liao Xingwan, pintu keluarga Liao pasti akan kumasuki. Setelah aku jadi istri orang terkaya, aku akan membalas kalian, ayah dan anak, dan semua yang kalian lakukan hari ini 100 kali lipat. Cepat minggir, dasar buta. Berani menghina manajer Zhu? Inilah akibatnya. Jumani, di siang bolong berani semena-mena. Siapa menabur angin akan menuai badai. Suatu hari nanti dia akan mendapat balasannya. Hanya orang bodoh sepertimu yang percaya karma. Manajer Zhu adalah calon istri orang terkaya. Siapa berani sentuh dia? Manajer Zhu adalah calon istri orang terkaya. Siapa berani sentuh dia? Aku berani. Kamu baik-baik saja? Wah, siapa ini rupanya? Ternyata si Jalang yang pernah dihajar manajer Zhu. Kamu lebih baik pergi saja. Dia orangnya Zumani. Kita tidak bisa melawannya. Aku ingin lihat sebesar apa sih kemampuan Jumani. Hingga anjingnya saja bisa semena-mena seperti ini. Kamu! Malas berdebat dengan si miskin sepertimu. Kamu! Malas berdebat dengan orang miskin sepertimu. Cuma buang-buang waktu. Nanti saat manajer Zhu jadi istri orang terkaya, kau akan menyesal. Kau yakin sekali Jumani bisa jadi istri orang terkaya? Seluruh ibu kota tahu manajer Zhu akan menikahi CEO Liao. Berani-beraninya kau di sini banyak mulut. Kau pikir kau siapa? Memang benar. Anjing yang mencerminkan tuannya. Aku ingat toko mobil sport ini milik grup Liao kan? Sudah tahu ini wilayah grup Liao, cepat pergi. Orang sepertimu sehari-hari malas kerja. Ikut Zumani cuma belajar menjilat dan meremehkan orang. Orang sepertimu sehari-hari malas kerja. Ikut Zumani cuma belajar menjilat dan meremehkan orang. Aku tak akan izinkan sampah sepertimu tetap di grup Liao. Asisten Lei, segera urus prosedur untuk memecatnya. Baik. Kau pikir kau siapa? Berani memecatku? Buta mata. Dia adalah putri grup Liao. Apa? Kau putri CEO lah? Liao Xingwan? Sekarang ku beritahu, kau sudah dipecat dari grup Liao. Nona, bukan maksudku melawanmu. Nona, beri aku kesempatan lagi. Apa? Kamu putri Pak Liao. Liao Xingwan. Kini ku beritahu kamu, kamu sudah dipecat dari grup Liao. Nona, aku tak sengaja melawanmu. Nona, beri aku peluang lagi. Sudahlah, cepat pergi!
Makasih, Nona. Kamu dulu bantu aku. Aku wajib bantu kamu. Kamu bisa bantu aku lagi? Bisa bantu Nona adalah kehormatan. Nona, silakan. Bantu aku tuduh Zumani. Paman Liao, jangan tunda lagi. Cepat pergilah, menikahlah dengan ibuku. Ya, Chengwu. Aku sudah tak sabar memberi Xingwan cinta ibu. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi ke kantor sipil ambil sertifikat. Liao Xingwan, setelah aku nikah dengan Chengwu, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali. Aku tolak pernikahan ini. Liao Xingwan, setelah aku nikah dengan Chengwu, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali. Aku tolak pernikahan ini. Xingguan, Ayah, aduh kamu masih luka. Kenapa tak istirahat? ayah, aku sudah sembuh. Dan jika aku tak datang, mungkin rencana beberapa orang akan berhasil. Rencana apa? Xingwan, masalah di balai tadi, itu cuma salah paham. Aku sudah jelaskan pada Chengwu. Iya benar, Xingwan. Sekarang pernikahan ibuku dan Paman Liao adalah yang terpenting. Kalau ada masalah, tunggu mereka menikah dulu baru dibicarakan. Benar, Syawan. Yang dikatakan Mani dan Yitu itu benar. Masalah sebelumnya cuma salah paham. Itu adalah Li Kun yang menghasut mereka. Mereka sudah sadar akan kesalahan dan baru saja minta maaf padaku. Ayah, kau ditipu mereka? Apa? Xingwan, kau bilang ayah ditipu? Maksudmu apa? Kau akan segera tahu kebenarannya. Zumani, orang sepertimu yang berhati ular masih mau menikahi ayahku? Xingwan, maksudmu apa ini? Bukankah pelaku sebenarnya sudah terungkap? Xingwan, maksudmu apa ini? Pelaku sebenarnya bukankah sudah terungkap? Xingwan, kalau ada masalah, kita bisa duduk dan bicara baik-baik. Untuk apa kau? Ibu, Xingwan, aku dan Yitu dan kami sudah minta maaf. Bagaimana bisa kau pukul kami? Syawan, apa yang kau lakukan? Ayah, kau pikir Zumani sungguh-sungguh mencintaimu? Sebenarnya, dia sudah lama berselingkuh. Apa? Apa? Xingwan, bagaimana kau bisa menuduhku? benar. Kalau begitu katakan. Sialan, siapa selingkuhannya ibuku? Orang yang berselingkuh dengan Zumani adalah dia, Li Kun. Xingwan, aku tahu. Kau pikir asal-usulku rendah, tidak pantas untuk Chengwu. Tapi kau tak bisa menuduhku tanpa bukti. Meskipun statusku rendah, tapi aku tak mengizinkan kau mencemari perasaan Chengwu. Benar, Syawan. Semuanya butuh bukti. Bagaimana kau bisa buktikan? Mani dan Li Kun berselingkuh? Liao Xingwan, dengan apa kau lawan aku? Tenang ayah, aku punya bukti. Zumani, aku sudah menduga kau akan berbuat begitu. Jadi, aku ambil rekaman CCTV dan kamu report. Zumani, aku sudah menduga kau akan berbuat begitu. Jadi,
Aku ambil rekaman CCTV dari toko mobil sport. Xingwan, apa maksudmu mengeluarkan ini? Chengwu, dengarkan penjelasanku. Aku diancam oleh Li Kun. Jumani. Di rekaman itu, kalian berdua sangat mesra. Jika kalian tak terlihat seperti diancam. Aku diancam oleh Li Kun. Jumani. Di rekaman CCTV kau dan Li Kun terlihat sangat mesra. Tidak seperti diancam. Jumani, aku memperlakukanmu dan Ju itu seperti keluargaku sendiri. Kau balas dengan selingkuh? Chengwu, aku punya alasan. Baik. Katakanlah, apa alasanmu? Aku Jumani, kau sendiri pun tak tahu harus menjelaskan apa, kan? itu. Cepat bantu jelaskan. Itu. Cepat bantu aku jelaskan. Ibuku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita salah. Iya. Ibuku yang menggoda Li Kun tak ada hubungannya denganku. Maksudmu, kau sudah tahu hubungan mereka dan menyembunyikannya dariku bersama Jumani menganiaya Xingwan? Aduh, Paman Liao. Tidak kuat. Paman Liao. Aduh. Sakit, dadaku sakit. Tidak kuat. Jangan pukul aku, tidak kuat. Jumani, orang busuk sepertimu mau jadi istri orang terkaya? Xingwan, tenang dulu. Aku benar-benar tak sengaja selingkuh untuk menyakitimu. Chengwu, cepat tenangkan Xingwan, suruh dia berhenti memukulku. Diam. Jumani, kau tak pantas panggil namaku. Chengwu, dengar penjelasanku. Semua gara-gara Li Kun. Dia pakai identitas supir untuk mendekatiku. Dia cuci otakku tiap hari. Makanya aku tertipu. Direktur Liao. Mani benar. Aku yang tergoda menipunya. Kalau ada masalah, serang aku saja. Mani benar. Aku yang tergoda menipunya. Kalau ada masalah, serang aku saja. Alangkah kasihannya kalian berdua. Kalau bukan karena aku punya bukti, pasti kalian berhasil mengelabui semua. Itu potong rambutnya. Tak bisa jadi nyonya kaya? Kembalikan. Itu hajar baik-baik si Jalang ini. Pergi. Baiklah, hari ini aku temani kau main. Asal kau mau berlutut dan bersihkan sepatuku, aku akan pertimbangkan untuk kembalikan foto ini. Kenapa? Dulu berani lakukan semua itu padaku. Sekarang takut lihat? Xingwan, Kenapa? Kau tersakiti karena kupukul? Dulu, kau tamparku berkali-kali, menyiramku air, melukai wajahku, menginjak tanganku, memotong rambutku. Itu bagaimana? Apa? Xiaowan, luka-luka di tubuhmu dibuat mereka? Maafkan ayah, Xiaowan. Ayah membuatmu menderita. Aku sudah baik, ayah.
Xingwan. Waktu itu kami tak tahu kalau kau Putri Chengwu. Tak tahu bukan salah. Lepaskan kami sekali ini saja. Tak tahu bukan salah. Lepaskan kami sekali ini saja. Ya, Xingwan. Kami akan ganti rugi. Aku ingat. Sudah berulang ku katakan, aku ini Liao Xingwan. Kalian tak percaya? Malah merobek satu-satunya foto keluarga kami. Apa? Kalian berani merusak satu-satunya foto keluarga ini? Chengwu. Kukira foto keluarga selalu ada padamu. Malam itu Xingwan keluarkan. Kukira dia mencurinya. Aku Paman Liao, Ibu benar. Foto keluarga yang begitu penting tak boleh dikeluarkan sembarangan. Jumani. Cu itu. Siapapun boleh tak tahu tentang foto ini. Tapi kalian seharusnya tahu. Kusampaikan langsung akan kuserahkan foto ini pada Xingwan. Chengwu, bukannya foto ini selalu kau simpan di brankas? Kenapa sekarang dikeluarkan? Selama ini Xingwan di luar negeri sangat rindu ibunya. Jadi kuputuskan mengirim foto ini padanya. Untuk menghibur kerinduannya. Kalian jelas tahu foto keluarga ini asli. Atau sengaja merusaknya? Chengwu, aku tidak. Kamu masih berani membantah? Ini semua dirobek ibuku. Tidak ada hubungannya denganku. Bukan aku yang merobek. Asisten Lei. CEO Liao. Putar rekaman CCTV. Perbuatan Jumani dan Ju itu terhadap Xingwan, lakukan semuanya itu pada mereka berdua. Baik. Jangan, Chengwu, maafkan aku. Xingwan, tolong mohon ayahmu untuk mengampuniku. Semua ini perbuatan ibuku. Jangan sakiti aku. Ah, Hei! apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Kamu tidak boleh gunting rambutku. Kalau rambutku digunting, bagaimana aku bisa keluar? Jumani, waktu kamu suruh Ju itu menggunting rambutku, kenapa tidak kamu pikirkan bagaimana aku bisa keluar? Jangan-jangan kamu mau menyiramku dengan air panas? Jangan. Aku belum punya istri. Kalau mau menyiram, siram saja wajah ibuku. Dia sudah tua, rusak wajahnya pun tidak apa-apa. Kamu, Dia sudah tua, rusak wajahnya pun tidak apa-apa. kamu. Chengwu, kamu sudah menghukum kami. Bisa lepaskan kami sekarang? Jangan buru-buru, Jumani. Ini baru balasan untuk yang kalian lakukan padaku. Masih ada lagi. Kalian menipu ayahku menyusupkan mata-mata di grup Liao, memindahkan aset grup Liao. Urusan aset belum kuhitung dengan kalian. Kalian menipu ayahku menyusupkan mata-mata di grup Liao, memindahkan aset grup Liao. Urusan aset belum kuhitung dengan kalian. Chengwu, aku tidak tahan. Hari ini cukup dulu ya. Jumani, apa yang Xingwan katakan tadi, tujuanmu mendekatiku adalah untuk memindahkan aset grup Liao. Apakah benar? Tentu saja tidak benar. Xingwan sengaja membuat alasan untuk balas dendam padaku. Omong kosong. Nona besar sudah periksa ke perusahaan, sudah dapat bukti kalian memindahkan aset grup Liao. Bukti aset masih berpura-pura di sini? Omong kosong. Nona besar sudah periksa ke perusahaan, sudah dapat bukti kalian memindahkan aset grup Liao. Bukti aset masih berpura-pura di sini? Paman Liao, ini semua ulah ibuku.
Aku benar-benar tidak tahu. Jumani sampai sekarang masih membantah. Benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Direktur Leo 2 tahun lalu, Jumani, karena merasa dirinya calon istri orang terkaya, memaksaku setiap tahun untuk toko 4S-nya secara ilegal mentransfer aset 5 miliar. Chengwu, aku nggak ngerti omongan dia. Tokoku mana mungkin bisa punya arus kas sebanyak ini? Jumani, aku udah curiga kau nggak bakal gampang ngaku. Manager Wade, tunjukkan laporan keuangan toko 4S. Direktur Leo ini catatan transaksi toko 4S Jumani 2 tahun terakhir. Setiap pengeluaran tercatat jelas di sini. Chengwu, jangan percaya dia. Ini bukan laporanku. Chengwu, Jumani masih mau cari alasan? ini... Siapa ini? Catat arus 10 miliar ini ke laporanku. Akhirnya kau mengaku juga ini laporanmu. Nggak cuman itu. Selama ini, Jumani dan anaknya mengandalkan status calon istri orang terkaya, menyalahgunakan wewenang, semena-mena, dan menindas orang. Nggak cuman itu. Selama ini, Jumani dan anaknya mengandalkan status calon istri orang terkaya, menyalahgunakan wewenang, semena-mena, dan menindas orang. Nggak nyangka Jumani yang tampak luar glamor, diam-diam ternyata pencari duit yang hanya mau naik kelas. Nggak tahu malu masih berlagak sok suci. Nona Xingwan. Memalukan. Kalian sudah menikmati kemewahan di grup Liao selama 3 tahun. Sekarang waktunya dikembalikan. Kok masih ada urusanku? Aku mengaku semuanya. Aku tidak mengaku. Liao Xingwan bicara harus pakai bukti. Atau ku laporkan fitnah. Aku tidak mengaku. Liao Xingwan bicara harus pakai bukti. Atau ku laporkan fitnah. Jumani, kau pikir aku sepertimu asal bicara memutarbalikkan fakta. Asisten Lei bisa persilakan dia masuk. Siap. Nona Xingwan, katakan semua yang kau tahu, aku akan lindungi kau. Direktur Liao Jumani semena-mena menindas bawahan. Siapa berani melawan langsung dia pecat. Bahkan bilang siapa berani melawannya, dia akan suruh Anda perintahkan blokir orang itu. Bahkan bilang siapa berani melawannya, dia akan suruh Anda perintahkan blokir orang itu. Lanjutkan. Dan Zhu Yitao setiap hari bilang dia pewaris tunggal Anda untuk memaksa karyawan wanita toko tidur dengannya. Ke setiap karyawan wanita janji posisi istri orang terkaya Ci. Kalian memang hebat. Belum menikah. Sudah pakai identitasku semena-mena di luar. Kalau sudah menikah, aku orang terkaya ini, apa juga jadi milikmu? Kalau sudah menikah, aku orang terkaya ini, apa juga jadi milikmu? Tidak. Tidak.
Aku pernah berpikir begitu. Kan belum menikah. Dan lagi Direktur Liao, Anda dulu siapkan untuk Nona Xingwan di toko S Aston Martin oleh Zhu Yitu dirusak. Nona Xingwan baik hati keluarkan Zhu Yitu dari mobil. Jumani dan Zhu Yitu malah menyalahkan, katakan mobil itu Nona Xingwan yang merusak. Hadiahku untuk Xingwan Aston Martin itu kamu yang merusak. Hadiahku untuk Xingwan Aston Martin itu kamu yang merusak. Aku hanya ingin bantu Xingwan coba mobil. Aku tak pernah pikir merusaknya. Jumani, dulu kau sebut si Jalang itu maksudnya Xingwan, benar kan? Aku Kau berani hina Xingwan. Aduh, Jumani ini bisa menyenangkan Nona Xingwan lalu menikah masuk keluarga kaya, tetapi buta mata Nona Xingwan berdiri di depannya dia tak kenali. Jumani sendiri hancurkan masa depannya cerah pantas. Cheng Wu, lepaskan dulu aku dengarkan penjelasanku. Cheng Wu, aku benar-benar tak sengaja merusak hadiah yang kau berikan untuk Xingwan. Xingwan lah yang memaksa menarik itu keluar. Kupikir mobil rusak karena Xingwan, makanya... Jumani, sudah kujelaskan berulang kali, mobil rusak karena kelalaian Zhu itu. Tapi kau tak mau mendengar, ngotot menyalahkanku, bilang aku yang merusaknya. Kau bahkan menghinaku habis-habisan. Orang sepertimu yang tak pantas menikah ke keluarga Liao. Dulu ku dengar Direktur Liao memesan mobil balap termahal di dunia untuk Nona Xingwan. Ternyata Direktur Liao mau mempercayakan mobil itu ke Jumani. Dulu ku dengar Direktur Liao memesan mobil balap termahal di dunia untuk Nona Xingwan. Ternyata Direktur Liao mau mempercayakan mobil itu ke Jumani. Kalau mobil ini diserahkan ke Nona Xingwan, pasti dia akan setuju menikah dengan Direktur Liao. Ini seharusnya hal yang mudah tercapai, tapi malah dirusak oleh Jumani dan Zhu Yitu yang bodoh ini. Ada pepatah yang bagus, orang baik berpikir keras, tak sebanding dengan kilasan ide orang jahat. Sekarang Pak Liao pasti akan membatalkan pertunangan. Xingwan, kumohon, aku ganti rugi mobilnya, baik? Tolong bantu aku. Mohon pada ayahmu, jangan batalkan pertunangan kita. Jumani, kau masih berpikir tak bisa masuk keluarga Liao hanya karena mobil itu? Jumani, kau kira semua orang sepertimu? Mata duitan? Xingwan, bukan itu maksudku. Jumani ini sungguh bodoh sekali. Nona Xingwan, seperti orang kekurangan uang? Jumani ini moralnya busuk, menindas dengan kekuasaan, hatinya jahat. Nona Xingwan sangat baik hati. Andai Jumani di hadapan Nona Xingwan bisa menahan diri, menunjukkan sedikit kebaikan, Nona Xingwan pun akan setuju dengan pernikahannya dan Pak Liao. Mungkinkah aku sendiri yang menghancurkan kesempatan menjadi istri orang terkaya? Kebetulan, hari ini di ibu kota, semua tokoh terkemuka hadir. Jadi mohon jadi saksiku. Saya Liao Cheng Wu umumkan secara resmi membatalkan pertunangan dengan Jumani. Sialan kau binatang. Kalau bukan karena kau ngotot mau coba mobil Xingwan mana mungkin rusak. Aku juga mana mungkin salah sangka pada Xingwan. Sudah cukup kau. Kau salahkan aku juga salahkan kau. Kalau bukan karena kau tak bisa mengenali Liao Xingwan, mana mungkin aku kehilangan status pewaris orang terkaya. Ganti hartaku yang miliaran, ganti jet pribadiku. Ibu dan anak ini, di hadapan seluruh elit ibu kota, bertengkar demi uang, tak tahu malu. Ayah, adegan anjing menggigit anjing tak perlu ditonton lagi kan? Ibu dan anak ini, di hadapan seluruh elit ibu kota, bertengkar demi uang, tak tahu malu. Ayah, adegan anjing menggigit anjing tak perlu ditonton lagi kan? Asisten Lei. Surat gugatan yang kusuruh siapkan sebelumnya, sudah siap? Asisten Lei, atas nama grup Liao.
buatkan satu surat gugatan terhadap Zumani dan Ju itu. Surat gugatan. Baik, Nona Besar. Zumani, Ju itu. Sisa hidup kalian habiskan di kamar hitam kecil. Tebus keserakahan kalian dengan penyesalan. Nona Besar. Ju itu dan Jumani menggelapkan aset perusahaan melebihi 10 miliar. Nona Besar. Ju itu dan Jumani menggelapkan aset perusahaan lebih dari 10 miliar. Menurut pasal hukum, Jumani dan Ju itu akan dihukum hukuman seumur hidup. Ayah, lagi pula kau dan Jumani sudah bersama 3 tahun masalah ini. Lebih baik kau yang putuskan lebih baik. Syawan, kau adalah orang terpenting dalam hidup ayah. Juga harta paling berharga yang ditinggalkan ibumu untukku. Tak ada yang bisa menggantikanmu di hati ayah. Ayah, Jumani Ju itu. Chengwu, apa kau sudah maafkan aku? Kalau begitu ayo kita segera menikah. Aku bersumpah, setelah kita menikah, aku pasti akan membalas Xingwan. Jumani, sampai sekarang kau masih berpikir menikah dengan ayahku? Sudah kukatakan padamu berulang kali, kau takkan pernah menikah ke keluarga Liao. Chengwu, beri aku kesempatan terakhir. Terakhir kali, boleh? Jumani, kesempatanmu habis. Lalu untuk apa kau panggil aku? Kau mau menuntutku dan itu? Kau mau menuntut aku dan itu? Paman Liao, Nona Xingwan, uangnya semua ibu yang korupsi, tak ada hubungan denganku. Tuntut saja dia. Kenapa tuntut aku? Itu tanyakan pada ibumu yang baik itu. Janda tua, apa yang kau lakukan? Aku cuma pakai namamu untuk mendaftarkan sebuah toko mobil sport, kan? Beres amat. Memang pantas. Diperdaya ibu kandungmu sendiri. Orang macam ini pantas. Memang pantas. Diperdaya ibu kandungmu sendiri. Orang macam ini pantas. Uangnya kau habiskan untuk hura-hura. Aku tak dapat sepeser pun. Sekarang kau seret aku juga. Diam! Kalau bukan karena kau si bodoh ini, rencanaku sudah sukses. Omong kosong. Rencanamu gagal. Sekarang kau coba menyalahkanku. Liao Chengwu sebelumnya sudah jelas. Kau ngawur. Cukup! Kalian tak punya waktu lagi? Apa? Kau bicara apa? Dengar pun tak paham. Tak apa. Kalian akan segera paham. Kalian tak punya waktu lagi? Apa? Kau bicara apa? Dengar pun tak paham. Tak apa. Kalian akan segera paham. Selesai. Mereka datang menangkapku. Aku belum mewarisi harta miliaran. Jumani, Ju itu. Perbaiki diri kalian di dalam. Di kehidupan berikutnya, jangan jadi orang jahat lagi. Nona Xingwan, aku tak korupsi uang grup. Kau tak punya alasan menuntutku. Li Kun, kau memang tak korupsi uang grup. Ya, betul. Tapi tuntutan tak bisa kau hindari. Nona Xingwan, kau sendiri bilang aku tak korupsi uang grup. Kenapa kau menuntut aku? Lagi pula, aku tak melanggar hukum. Apa gunanya menuntutku? Li Kun, sepertinya kau belum sadar apa kesalahanmu.
Ingatanmu buruk sekali. Mau ku bantu mengingatkan? 1 jam lalu, di balai jamuan, kau menyanderaku. Kau gunakan kekerasan. Likun, ingatanmu buruk sekali. Mau ku bantu mengingatkan? Kau menyanderaku. Kau gunakan kekerasan. Tunggu. Direktur Liao dan rombongan sudah naik lift. Kalau Liao Xingwan lihat kita begini, bisa-bisa merusak citramu. Harus usir si jalang ini dulu. Nona Xingwan, sebelumnya aku tak tahu kau putri Direktur Liao. Nona Xingwan, sebelumnya aku tak tahu kau putri Direktur Liao. Dalam keadaan darurat, terpaksa menyandera Nona. Tak tahu aku Liao Xingwan. Likun, apa orang biasa boleh seenaknya menyandera? Nona, aku salah. Berikan kesempatan lagi. Nona murah hati. Aku janji nanti takkan muncul di hadapanmu. Kumohon. Keadilan takkan luput, tak ada yang lolos. Saat kalian menyandera Nona, tak pernah berpikir akan berakhir begini? Likun, atas nama pribadi, aku menuntutmu. Likun, sekarang saya secara pribadi akan menggugatmu, menuduhmu telah melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap saya. Perlu saya jelaskan hukumnya? Berapa lama hukumanmu nanti? Nona muda tidak perlu. Asisten Lei, laporkan ke polisi, serahkan semua orang ini pada hukum. Biarkan mereka menerima konsekuensinya. Baik, Akhirnya semua ini berakhir. Nona muda, jika tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tunggu. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih untuk kali ini. Ini kewajiban saya. Sebagai balasannya, saya ingin memberimu hadiah. Ayah, saya ingin atas nama grup Liao melakukan sesuatu. Kamu adalah mutiara ayah. Keputusanmu adalah keputusanku. Saya mewakili grup Liao secara resmi mengumumkan mengakuisisi Toko 4S Jumani dan mengangkatmu sebagai manajer Toko 4S. Nona Xingwan mewakili grup Liao mengakuisisi Toko 4S. Bukankah itu berarti dia secara resmi bergabung dengan grup Liao? Di usia begitu muda sudah masuk grup Liao, ditambah dukungan Nona Xingwan, masa depannya tak terbatas. Nona muda, kau terlalu menghargai saya. Penilaian saya tentang orang tidak pernah salah. Kau jujur dan berintegritas. Jangan kecewakan saya. Terima kasih, Nona. Saya takkan mengecewakanmu. Nona Xingwan, luka di wajahmu sudah sembuh total. Terima kasih. Ini biaya pengobatan setahun. Terima kasih, Nona. Nona Xingwan, luka di wajahmu sudah sembuh total. Terima kasih. Ini biaya pengobatan setahun. Terima kasih, Nona. Asisten Lei, sedang apa? Ketua, saya bantu Pak Liao membereskan barangnya. Kamu panggil aku ketua? Sayang, ayah sudah putuskan. Grup Liao resmi. Kuserahkan padamu. Ayah, kenapa buru-buru serahkan grup Liao padaku? Setahun lalu, kalau bukan kamu pulang,
Aku masih dibohongi oleh Zumani. Setahun lalu, kalau bukan kamu pulang, aku masih dibohongi oleh Zumani. Ayah sudah tua. Bahkan tujuan, Zumani mendekatiku, tak bisa kulihat. Kalau bukan kamu, mungkin seluruh grup Liao habis kuras oleh ayah. Meski tanpa aku, ayah juga bisa. Sudahlah, ayah sudah putuskan. Grup Liao. Kedepanku serahkan padamu. Ayah tenang saja. Aku pasti bawa grup Liao lebih maju. Lalu kenapa membereskan barang? Selama ini, aku selalu sibuk dengan perusahaan, tak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Ayah cuma turun dari jabatan direktur. Kenapa berkemas? Selama ini, aku selalu sibuk dengan perusahaan, tak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Ayah sudah bekerja keras selama ini. Sekarang ayah sudah sadar. Ayah ingin lebih banyak menemanimu dan ibumu. Jadi ayah putuskan mengajaknya keliling dunia. Kapan ayah berangkat? Sekarang juga. Kalau begitu aku antar ayah. Baik. Sudah 3 bulan menggali. Kapan ini selesai? Beresah apa lagi? Gue lagi kesal ngurusin rumput. Hah! Kamu berani nyalahin gua? Kalau bukan karena mata butamu, Liao Xingwan ada di depanmu, tapi kamu nggak kenal. Gua nggak bakal terpuruk sampai begini. Kamu malah berani nyalahin gua. Kalau bukan karena si tolol ini, gua udah bawa 10 miliar dan hidup enak di luar negeri. Anak durhaka,